Perjalanan ibadah atau penghambaan diri pada Allah itu tidak lepas dari syariat, hakikat, torekoh, ihsan. Syariat itu isinya hukum Islam, hakikat itu isinya hukum iman, torekoh itu menjalankan syariat dan hakikat secara bersama, dan ihsan adalah arah yang dituju, yaitu memperbagus ubudiyah atau pelayanan kita kepada Allah. Makrifat itu adalah pos-pos yang dilewati. Makrifat itu bahasa Arab artinya mengetahui. Jika orang telah melewati suatu daerah, maka akan mengetahui daerah yang telah dilewati, walau tidak mengetahui secara keseluruhan. Jadi menjalankan thariqah itu ya hanya menjalankan ibadah, tapi bukan hanya gerak laku, syarat rukunnya saja, tapi juga menjalankan hakikat atau batinnya. Ibadah lahiriahnya, ibadah itu dinamakan syariat, dan batiniahnya, ibadah itu dinamakan hakikat. Berbicara dalam syariat dan hakikat, kalau syariat itu yang membawa Rasul dan kalau hakikat itu yang membawa ajarannya adalah Nabi. Makanya dulu Nabi Musa alaihi salam mau belajar ke Nabi Khidir alaihi salam. Kalau dalam literatur pembelajarannya, kalau syariat itu wajib diajarkan, tapi kalau hakikat itu tidak wajib diajarkan. Sebagaimana Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, kalau Rasul itu menerima wahyu untuk disampaikan kepada orang lain. Makanya kenapa dalam khazanah keilmuan itu, hakikat bersifat tersembunyi pengajarannya dan syariat itu bersifat terbuka. Karena iman itu adalah batin, di dalam sanubari yang tersembunyi, dan syariat itu semua perbuatan lahir yang kelihatan. Jadi isi hakikat itu ya keimanan, ketakwaan, sabar, ridho, ikhlas, amanah, tawakal, yakin, dan semua perilaku ruhani. Makanya jika syariat tanpa hakikat itu umpama badan tanpa ruh, jika hakikat tanpa syariat itu umpama ruh tanpa badan. Syariat tanpa hakikat tak akan kemana-mana, tak akan ke langit, tak akan berefek apa-apa. Sholat ribuan tahun dengan syariat tanpa hakikat ia tak merubah apa-apa, karena sesuatu itu menimbulkan perubahan itu kalau sampai pada yang dituju. Kalau di tempat saja namanya tidak ada perubahan, karena pengajarannya hakikat itu tersembunyi, yaitu warasatul anbiya, warisannya para nabi. Makanya pewarisnya tidak membutuhkan murid atau diperintahkan mengajarkan, tidak mencari murid atau pengikut. Beda dengan syariat. Kalau syariat itu wajib diajarkan kepada semua orang Islam. Makanya ilmu hakikat itu diajarkan dari guru ke murid. Teorinya, tidak bisa dicari di buku atau sembarang tempat. Kalau dalam thariqah 10% itu ilmu teori menjalankan amaliyah, dan yang 90%-nya ilham. Karena di dalamnya ilham, maka proses pembelajarannya dengan disambungkan sanad silsilah keilmuan kepada guru-guru sebelumnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke malaikat Jibril alaihi salam, sampai ke Allah Ta'ala. Mentaati guru, maka itu sama saja dengan taat kepada semua guru silsilah dan kepada Rasulullah dan kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, tidak taat pada guru berarti tidak taat pada guru sebelumnya dan pada Rasulullah dan pada Allah Ta'ala. Makanya bagi seorang murid, jika tidak sanggup untuk taat pada guru, sebaiknya tidak usah belajar THOREQOH. Ya tidak beda jika kita tidak sanggup taat bayar PLN. Ya sebaiknya tidak usah mengambil PLN. Cukup lampu ublik saja. Sambungan ini yang akan menjaga keilmuan atau ilham itu mengalir ke kita terlindung di bawah sambungan guru-guru lewat bayat atau ikatan sumpah. Ikatan sumpah inilah yang akan menjaga keilmuan itu murni, tidak disusupi oleh iblis, jin, dan setan siluman. Jadi ilmu terjaga sampai ke kita sebagai penerima ilmu itu. Selama murid dalam ketaatan pada guru, maka ilmu itu akan murni, tidak disusupi iblis. Tapi ketika murid itu telah tak taat lagi pada guru, maka keilmuan itu hampir dipastikan akan disusupi iblis. Taat kepada guru itu bukan memandang jasad wadaknya guru,
tapi memandang guru sebagai wasilah penyambung kepada guru sebelumnya, dan sebelumnya terus sampai kepada Rasulullah, sampai ke malaikat Jibril, sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah berani mengajukan diri pasang PLN ya harus siap bayar bulanan, itu contoh mudahnya. Menjalankan Toreko itu tidak beda dengan kita pasang PLN, instalasi kabel, saklar, stop kontak, dan lampu di rumah kita itu umpama amaliyah entah itu zikir, sholat, tidak bisa nyala atau listrik dipakai atau peralatan listrik dinyalakan tanpa adanya sambungan kepada PLN. Walau semua instalasi kabel dan semua peralatan listrik sudah benar, selama belum disambungkan kepada PLN, maka aliran listrik sebagai power yang menyalakan lampu dan menghidupkan peralatan listrik di rumah tak akan berfungsi walau saklarnya diceklek-ceklek jutaan kali, tetap tak akan menyala selama belum ada sambungan PLN. Nah, Allah itu nurus samawati wal ardi. Allah itu sumber cahaya langit dan bumi. Artinya Allah lah pemilik power langit dan bumi. Jika tidak menyambung kepada Allah, maka segala instalasi ibadah tidak akan bisa ada powernya. Kalau ingin ibadah kita ada powernya, maka harus menyambung kepada Allah lewat sambungan yang tak putus dari para guru-guru silsilah sebagai penyambung kabel yang tak putus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kalau menyambung sendiri? Dengan mengirim Fatihah wasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi saya contohkan dengan PLN, bagaimana kalau kita menyambung sendiri? Diam-diam menyambung sendiri, itu kalau tidak salah namanya mencuri listrik dan oleh negara akan didenda dan dikenai hukuman kurungan penjara. Kita kirim Fatihah itu sebagai syukur kita bersyukur kepada mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, malaikat, karena telah membawa hidayah iman Islam kepada kita. Bukan menyambung yang dimaksud menyambung power itu. Sebagai manusia itu kita harus berterima kasih kepada manusia lain, maka kita baru dinamakan syukur kepada Allah. Jadi bukan menyambungkan power ibadah. Tahu kan PLN? Itu kalau ada yang mau minta disambungkan listrik. Listrik pusat yang berwenang memberi izin. Apa kita menyambung sendiri? Ya benar, yang memberi izin itu manajer listrik pusat. Baru memberikan petugasnya untuk menyambungkan listrik, bukan dengan kita diam-diam menyambung sendiri. Begitu juga dalam Toreko, jadi petugas itu menyambungkan sambungan atau silsilah Toreko itu atas izin manajer pemilik power legal yaitu Allah. Jadi tidak petugas daerah yaitu guru Toreko dengan keinginan diri sendiri, atau dengan kita menyambung diam-diam. Kalau sambungan diam-diam, atau menyambung tanpa izin namanya sambungannya mungkotek atau terputus. Setelah sambungan tersambung, baru kemudian instalasi atau pengamalan amaliyah dibenarkan, diusahakan supaya benar, agar tidak konslet, nyetrum, baru power ibadah akan ada, dan ibadah ada manfaatnya. Ada manfaat yang bisa diambil, bisa ibadah sampai pada Allah. Ketika ibadah itu sudah ada manfaatnya, maka ibadah itu baru bisa dipakai hal-hal tertentu. Diumpamakan listrik yang sudah menyambung ke PLN itu bisa dipakai muter TV, nyalakan kompor, pemanggang, kipas angin, ngecas HP, nyalakan player dan lain-lain yang banyak sekali. Begitu juga ibadah itu jika sudah menyambung kepada Allah, maka akan banyak manfaat bisa diambil.